Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekarang masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim, dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini hari ke-16 nih. Hari ke-16 ini berarti sudah separuh lebih. Ini alhamdulillah kemarin sampai terakhir itu kita ayat terakhir yang kita bahas itu ayat ke-58 dari surat ke-7 surah An-A'raf, ayat ke-58 yang sana Allah menjelaskan sesuatu yang tiap hari orang itu melihat, orang itu langsung berhubungan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal baladut thayyibu yahruju nabatuhu bi'idznir rabbih walladzi khabutha la yahruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Nah, ini kemarin itu kalau kita ulang lagi, kita baca terus tiap hari, memang seperti itu. Dari walaupun orang itu tidak membaca ayat ini pun ya paham sebetulnya tentang tanah. Wal baladut thayyibu, dan tanah yang baik, tanah yang subur, negeri yang bagus itu yahruju nabatuhu, dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya yang subur juga bi'idzni rabbih, dengan izin Tuhannya. Ini kalau di sini kita tahu bahwa segala yang tumbuh itu dengan izin Allah. Tapi kalau hanya melulu difokus di katakanlah tanah, pertanian, ilmu tanah, mungkin tidak melibatkan Tuhan. Pokoknya tanah bagus begitu. Itu di sini Allah memberikan penjelasan pada kita seperti itu. Harus dengan izin Tuhannya. Waladzi khabutha, yaitu dan mereka tanah-tanah yang tidak subur, khabutha, buruk, la yahruju, tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman illa nakida, kecuali tanaman yang kerdil yang tumbuhnya merana, bahkan tidak bisa tumbuh juga, susah tumbuhnya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Ini Allah menjelaskan ini ayat-ayatnya seperti itu. Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk orang yang bersyukur, yashkurun. Macam yang berbahagia ini, bahkan itu bisa kita, kenapa sih Allah menjelaskan seperti ini? Mungkin kita kalau yang bersyukur tadi ini dikaitkan dengan hati tempat tumbuhnya hidayah, sehingga di situ hati itu kalau ditanam, hati yang bagus, hati yang sehat, qalbun salim, itu Allah menjelaskan di ayat itu qalbun salim,
mereka yang menghadap Tuhannya dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Ini beda dengan hati yang keras membatu itu dan juga hati yang mati. Ini beda nanti hasilnya. Ketika ada tanaman yang ditanam dalam hati itu, bibitnya bagus, tumbuhnya bagus. Tapi kalau hati itu keras membatu, yang namanya keras membatu, dikasih bibit sebagus apapun, ya nggak tumbuh ya merana. Ini gambarannya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa sebagai orang-orang yang bersyukur. Itu dijelaskan nusorifu, berarti ini roknya didobel ya. Asalnya kan sorofa, sorifu berarti ini penekanan, diulang-ulang seperti itu. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak untuk orang yang bersyukur. Ketika orang bersyukur, oh iya, semuanya dari Allah begini, oh Allah menunjukkan begini, itu semuanya dikaitkan. Bahkan kemarin ya di ayat sebelumnya itu dijelaskan bagaimana itu ada bumi yang kering, ada awan berat, sahaban dikol, itu awan berat membawa airnya hujannya turun di tanah tandus, kemudian itu bangkit tumbuh-tumbuhannya. Nah seperti itulah nanti Allah di akhirat membangkitkan orang-orang mati ya. Ini kemarin sudah. Nah terakhir ini kemarin kita baca. Nah jamaah yang berbahagia, di ayat selanjutnya pagi ini kita lanjut ke ayat 59. Nah ini Allah mulai mengkisahkan umat-umat yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Nah, ini Allah menjelaskan, membimbing kita dengan contoh kisah umat yang lalu. Nah, kalau orang bilang pengalaman adalah guru terbaik, ya ini. Dan pengalaman kan tidak harus diri kita sendiri. Pengalaman bisa datang dari orang lain. Orang lain yang makan makanan sehat nanti jadi sehat, kita bisa meniru. Kalau orang yang makan buruk akhirnya jadi sakit dan sebagainya, nah, kita bisa belajar dari situ. Oh ya, jangan ditiru. Ini tidak harus diri kita sendiri. Laqad arsalna, laqad sungguh, arsalna kami telah utus Nuhan, Nabi Nuh ya, ila kepada qaumihi, kaumnya. Nah, Nabi Nuh ini nanti kita tahu di situ dakwahnya panjang, melelahkan ya. Pokoknya Nabi Nuh tetap sabar. Faqala, maka dia Nuh tadi berkata, Nabi Nuh alaihissalam ini dijelaskan oleh Allah di sini. Ini dakwahnya. Apa yang dikatakan beliau Nabi Nuh alaihissalam ini? Yaitu ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah oleh kalian, yaitu Allah. Sembahlah oleh kalian Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, ma tidak ada lakum bagi kalian min ilahin dari sembahan-sembahan Tuhan, sembahan-sembahan ghairu selain dia. Nah ini Nabi Nuh berdakwah, mengajak kaumnya untuk memurnikan tauhid, menyembah, butuh hanya kepada Allah. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nah, ini jamaah yang berbahagia, Nabi Nuh saat itu menghadapi suatu kaum yang sudah nyembah berhala, 5 berhala besar di zamannya Nabi Nuh itu. Itu sebetulnya awalnya orang-orang suci, orang-orang alim di kalangan Nabi sebelumnya itu senantiasa memberikan nasihat. Nah, teman-temannya seangkatan dengan 5 orang ini itu
istilahnya kepingin menghormati, kepingin mengenang jasa-jasa itu dipatungkan. Suwa, Ya'ud, Yahud, Nasro itu Wat ya. Wat, Suwa, Ya'ud, Yahud, Nasro itu dipatungkan. Nah, ganti generasi itu ketika tahun tertentu, nanti setahun sekali atau gimana, itu menghormat. Ya, hormat ya, mengenang jasa-jasa baik dari 5 orang ini. Lalu ganti generasi, melihat biyen bapakku ki ngono kae, setiap tanggal ini hormat. Ganti generasi, biyen mbahku ngono kae. Nah, terus itu setan masuk mulai. Setan masuk memasukkan jebakan-jebakannya, tipuan-tipuannya, akhirnya 5 berhala ini disembah. Maka Nabi Nuh diutus oleh Allah ini untuk meluruskan kembali. Sembahlah oleh kalian Allah saja. Malakum min ilahin wairu, tidak ada bagi kalian Tuhan lain selain situ, enggak ada. Itu hanya sembahan-sembahan yang lain itu kamu menama-namai saja, itu membuat-buat. Nah, ini sesungguhnya aku takut alaikum atas kalian azab siksaan yaumin azim, pada hari yang besar. Hari pembalasan, hari besar, nanti akan takut ini, nanti ada siksaan. Ya, tinggalkan itu ya, sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja, pokoknya enggak ada ilah-ilah lain selain Dia, itu enggak ada. Ini Nabi Nuh menyampaikan seperti itu. Jadi Allah berfirman ini menggambarkan episode dulu ribuan tahun sebelumnya itu, tentang Nabi Nuh yang berdakwah untuk kaumnya, mengajak hanya menyembah Allah saja, yang tidak ada ilah-ilah lain. Ilah lain enggak ada. Ya, inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim, sungguh aku itu takut atas kalian itu ditimpa siksaan azab Allah pada hari yang besar, hari kiamat nanti, hari yang dahsyat. Nah, jamaah yang berbahagia itu didakwahkan terus oleh Nabi Nuh. Nah, ini ada lanjutnya, qala al-mala'u min qaumihi, qala telah berkata al-mala'u, pemuka min qaumihi, dari kaumnya. Nah, ini episode kaumnya membalas, pemuka-pemukanya ini membalas, ngomong ya, menjawab ajaan Nabi Nuh tadi. Inna naraka fi dhalalim mubin. Inna, sungguhnya kami, inna nanya panjang berarti innana, sesungguhnya kami, lanaroka, sungguh kami ini, sungguh lah, lamnya lam taukid, naroka, kami melihatkah kamu, sungguh kami melihat kamu wahai Nuh, fi dalam dolalin, kesesatan, mubinin, yang yang superlatif ya, berarti yang benar-benar yang nyata. Coba mari kita renungkan dikit ya. Nabi Nuh ngajak seperti itu, disuruh kaumnya hanya menyembah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka kaumnya ini ngomong, otomatis ya di hadapan orang banyak lah kaumnya ya. Itu Nuh, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Nuh, sesungguhnya kami ini sungguh melihat kamu itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, jamaah yang berbahagia, hari kondisi saat ini kita itu Nabi Nuh ya, jauh sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Ibrahim ya, ada beberapa periode, beberapa keturunan itu. Nabi Nuh aja 900 tahun lebih itu ya, berdakwah. Ini seperti itu. Pemuka kaumnya memandang Nabi Nuh dalam kesesatan yang sungguh-sungguh sesat nyata. Kira-kira saat ini gimana? Kita misalnya menyampaikan Quran udah dibuktikan dengan
mengarifi A itu ya. A itu kan kalau imitasi itu juga ciptaan Allah juga, karena melibatkan manusia disuruh membuat ini akhirnya jadi. Dari berbagai literatur yang diajarkan kepada AI itu ternyata benar di situ. Kebenaran ada banyak diujikan. Hal-hal yang benar, yang salah semua dimasukkan. Nanti ketahuan, oh ini salah, bertentangan dengan ini, bertentangan. Nah, dulu sama Nabi Nuh sendirian dan sedikit orang itu mengajak pemuka-pemuka yang banyak, maka pemukanya melihat Nabi Nuh sebagai sesat yang nemen. Gitu. Nah, kita kira-kira misalnya kita, oh ini loh, kalau nggak percaya dicek dengan ChatGPT dan sebagainya, itu ada banyak. Nah, nanti loh, iya. Misalnya kita ngomong ini loh begini, yang benar itu ini. Kalau nggak percaya tanyakan ini. Tapi mereka banyak, apalagi mereka punya kedudukan, pemuka-pemuka di sini. Pemuka mereka kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh besar. Ada, kamu ngomong apa? Kamu itu sesat, benar-benar sesat. Gitu. Kita mikir, jadi sing sesatin Nabi Nuh, pemuka agamanya yang banyak itu. Jadi kondisinya sama. Orang yang mendakwahkan kebenaran, mengajak kepada keesaan Allah, tauhid murni, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad sama, sampai sekarang pun sama. Orang yang benar, nanti orang-orang lain tuh menganggap sesat dia, gitu. Oh jangan kuwi kamu katanya nenek moyang sing di, misalnya gitu. Coba dicek orang ChatGPT kalau nggak percaya. Itu mulai ada tahun berapa? Oh ya palsu toh. Nah, palsu, nggak ada buktinya, nggak ada sumbernya. Oh kamu sesat ternyata. Ini kondisinya setiap saat ya sama seperti itu. Nah, ini jadi pemuka kaumnya, orang banyak Mekah ini, mereka ngomong seperti itu. Alah kami bener-bener nih, sungguh kami memandang kamu itu benar kesesatan yang nyata. Ini kondisinya selalu seperti itu. Nah, kita lanjut di ayat 61. Nah, qala, akhirnya Nabi Nuh berkata ini. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ya qaumi, wahai kaumku, laisa tiadalah bi denganku. Ya bi denganku, dolalatan kesesatan, tidaklah ada padaku ini kesesatan. Aku enggak sesat, aku tidak sesat, wahai kaumku, aku enggak sesat. Walakin nih, tetapi aku itu rasul utusan min dari Rabbi Tuhan al-alamin, semesta alam, dari Rabb semesta alam. Jadi wahai kaumku, aku ini tidak sesat. Aku ini seorang rasul utusan dari Rabb semesta alam. Ini kondisinya seperti itu. Rasulullah sebagai rasul penutup, rasul terakhir juga sama nanti kondisinya saat itu, awal-awal itu. Nah, terus ini ayat 62, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighukum, aku menyampaikan kum kepada kalian. Uballighu balagha baligh. Uballighukum berarti ini lamnya double, ini berarti menyampaikan secara kontinu terus menerus. Risalah ya, amanat di situ. Ya, Rabbi Tuhanku, aku terus menyampaikan risalah ya. Ini amanat dari Tuhanku ini. Wa ansahu, ya, wa nasoha nasihat. Wa ansahu, dan aku menasihatkan lakum kepadamu. Aku menasihatkan padamu. Ini aku menasihati tok, ini menasihatkan padamu. Wa a'lamu, dan a'lamu, aku mengetahui minallahi, dari Allah. Jadi aku mengetahui dari Allah.
sesuatu apa-apa la yang tidak ta'lamuna kalian mengetahui. Ain lam mim ilmu kalian tidak mengetahui. Jadi aku mengetahui dari Allah apa-apa sesuatu apapun yang di sana la tidak ta'lamuna kalian mengetahui. Nih. Jadi aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Ini yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya setelah kaumnya pemuka tadi menjawab seperti itu. Kemudian dilanjutkan, awajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Awajibtum dan apakah dan ajibi ajaba ajaib heran ajaibnya. Apakah ajaib bagi kalian, mengherankan bagi kalian? Apakah herankah kalian? Apa kalian itu jadi heran? An bahwa ja'akum ja'a telah datang pada kalian zikrun peringatan. Ini jadi Nabi Nuh juga diberi sukuf itu ya, diberi kitab juga, diberi sukuf ya. Peringatan datang pada kalian zikrun peringatan mir rabbikum dari Tuhan kalian. Nah, ala atas rajulin ya, yang datang padamu ya dari ala rajulin atas orang rasul itu minkum di antara kalian. Jadi apakah kamu heran bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhan kalian, peringatan ya, yang disampaikan melalui ya, rajulin minkum, seorang laki-laki di antara kalian. Karena ini ya situ masyarakat banyak. Ini Nabi Nuh diutus untuk mengingatkan, memberi nasihat. Ya, ini untuk apa? Seseorang yang diberi arahan Allah ini, zikr peringatan min rabbikum dari Rabb kalian ini, lewat seseorang laki-laki tadi, liungdirakum, untuk yungdiro, dia senantiasa memberi peringatankum pada kalian. Indar yungdiro, dia untuk memberi peringatan, dia memberi peringatan secara terus menerus. Walitattaqu dan agar supaya tataku kalian bertakwa, untuk memberi peringatan kepadamu terus dan supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa sudah sering kita sampaikan, kita jelaskan, kita bahas itu kata dasarnya itu wawu qafiyah, menjaga. Nah, berarti menjaga diri ya, jangan sampai terkena murkanya Allah, jangan sampai terkena siksanya Allah. Apalagi tadi sudah disampaikan, aku takut kamu nanti ditimpa hari yang azab Allah di hari yang besar, di hari kiamat nanti. Nah itu untuk memperingatkan supaya kamu bertakwa. Kalian takwa hanya mbah Allah saja, takutnya hanya pada Allah saja. Ini kalian takwa, kalian mengikuti perintah Allah, mengikuti tuntunannya, bimbingannya. Ini dan la'allakum, agar supaya kalian ini kalau kalian mengikuti dengan baik apapun yang diperintah Allah, arahan-arahan Allah, ini apa? Agar supaya turhamuna, kamu nanti diberi rahmat, diberi anugerah yang bagus, rahmat, dirahmati oleh Allah. Ini sehingga jamaah yang berbahagia ya, kalau saat-saat ini nah, bisa ya, misalnya seseorang diberi ilmu oleh Allah lebih dulu untuk mengingatkan orang yang tidak tahu atau mungkin tahu tapi melupakan atau terlupa, ini diingatkan. Nah, ini sama kasusnya dengan saat itu diingatkan. Ya. Jadi apakah kamu menjadi heran bagimu, ajaib, ya, heran bagi kamu bahwa telah datang pelajaran besar dari Tuhanmu, peringatan dari Tuhanmu, ya, melewati ini salah seorang laki-laki di antara kalian. Nah saat ini jamaah yang berbahagia itu AI itu artificial intelligence itu adalah alat teknologi sejak dulu ya begitu ya. Allah memberikan teknologi pada manusia untuk memudahkan
Dulu ada sulit menghitung diberi kalkulator, sebelum kalkulator ada abakus dan sebagainya itu. Terus mengelola data besar akhirnya pakai komputer, nah, mesin ketik nggak ganggu dan sebagainya. Terus komputer pakai Yahoo, Google dan seterusnya, berkembang. Nah sekarang pakai neuron tiruan, AI, artificial intelligence. Allah memberikan ilmu itu pada manusia nanti supaya membuka tabir sing bener sing di sebenarnya. Sebab kalau alat itu dia hanya menampilkan mengelola data-data yang sudah masuk, gitu. AI katakan punya server besar AI itu semua data dimasukkan berapa giga, berapa tera, masuk semua, diolah dengan neuron tiruan itu. Nah mereka jadi nggak nyimpen data, dia nggak nyimpen data, tapi dia hanya mengolah data-data yang ada, ya. Kemudian dibikin algoritma, ya. Ini, ya, sehingga itu alat untuk mengecek dan sebagainya, menampilkan bahkan sampai bisa memutuskan suatu keputusan, dia mengambil keputusan, menyimpulkan dan sebagainya, itu bisa dengan dua atau macam data, mana yang benar mana yang salah, itu bisa mengecek. Sehingga yang sekali lagi itu adalah alat. Nah, kalau saat ini misalnya kita tanya, kok dia seperti manusia beneran, kok pinter jawab gini-gini, itu bukan dia punya pikiran, dia hanya berdasar data yang ada semua. Nah kebetulan kok data-data ini, apalagi dia sudah mengorek data Quran, data dari dulu sampai sekarang yang tidak pernah berubah, konsisten. Dia tahu, nggak pernah berubah, dari tahun berapa saja masuk data nggak pernah berubah. Ada hafalan orang dan sebagainya, itu di TNI semua nggak pernah berubah. Tetapi yang lain, kalau dikatakan ini apa mungkin ini kita suci atau apa yang diuji, loh kok begini, kok begini. Ada yang mengatakan anak Tuhan, di Quran juga disebutkan itu. Sungguh kafir orang yang mengatakan Isa itu anak Tuhan dan sebagainya, Uzair anak Tuhan. Ini salah. Sehingga di situ ChatGPT ini angka limitasi itu mendeteksi, berarti ini ada kesalahan, ada yang kok bertentangan satu dengan lain, berarti ini bukan dari maha benar, ya maha benar kan Allah. Nah ini, jadi hanya membantu kita, membantu manusia. Kan sudah sering saya sampaikan ya, ada buku-buku banyak. Misalnya salah satu contoh yang sederhana, sebelum ChatGPT terkenal seperti sekarang ini, itu tahun 90 berapaan itu, 96 atau 97 itu, saya itu membeli, titip kepada Mas Arifin waktu itu, masih di belakang sini, itu punya uang titip ke Jogja untuk dibelikan buku. Di sana orang yang punya pelayan tokonya itu mencari buku itu nggak ada katanya. Akhirnya kedengeran sama yang punya toko. Sebentar, kayaknya ada buku itu. Buku itu ternyata masih ada satu. Akhirnya dibeli, harganya juga ya nggak terlalu mahal juga. Itu asli dari luar negeri memang. Nah itu tebel 600 halaman lebih, besar, tapi tulisnya kecil-kecil. Itu saya pakai untuk yaitu mencari misalnya kalimat apa, kata dasarnya apa, dicari. Nah nanti ada Quran ayat ini. Sekarang ketika tahun berapa yang tidak sekarang, sampai sudah kemarin itu sekian tahun yang lalu, ketika 2009 itu korpus Quran muncul, ya. Kemudian saya cek, loh buku setebal itu kalau biasanya mencari itu 10 menit 15 menit baru ketemu karena culik-culik banyak. Itu di sini hanya sekian detik. Kata dasar ini ada berapa? Sekian detik selesai. Itu belum ChatGPT. Apalagi sekarang. Nah, sekarang misalnya cari hadis mana saja, hadis palsu, hadis sahih, itu nanti kelihatan. Itu sebetulnya ya, kalau kita berpikir lagi lebih lanjut, itu adalah alat yang Allah berikan pada manusia
untuk dia lebih cepat mengecek kebenaran atau kesalahan. Nah, ChatGPT aja ditantang suruh membuat satu ayat Quran nggak bisa kok. Tadi malam itu saya coba lihat, ternyata orang yang dulunya agamanya non-Islam itu yang terkenal sekali itu Lily J itu, nah ini sudah masuk Islam kayaknya. Nah, sudah berpuasa itu di mana-mana, di Thailand, di Thailand, terus sampai diundang di kantor kedutaan besar Arab Saudi dan sebagainya. Ini bukti-bukti kebenaran dimunculkan lewat itu. Jadi nanti kebenaran pasti akan menang. Yang salah-salah pasti akan tumbang. Karena ada di surat keberapa itu? Surat ke-17 ya. Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan yang benar telah datang dan kebatilan pasti lenyap. Karena kebatilan sesuatu yang pasti lenyap. Bagaimana caranya? Sudah Allah pasti membuat skenario sendiri. Saat ini ChatGPT nggak tahu nanti apa lagi. ChatGPT nggak, mungkin ada yang lebih hebat lagi. Nah, ini Allah menunjukkan seperti itu. Maka di sini dulu Nabi Nuh belum ada apa-apa ya. Ini apakah sungguh mengherankan bagi kalian bahwa telah datang peringatan-peringatan pelajaran dari Rabb kalian melewati seorang laki-laki di antara kalian. Liyungzirakum, untuk memberi peringatan pada kalian, walitattaqu, dan agar supaya kalian setelah mendengar peringatan itu kalian bertakwa, bisa menjaga diri supaya jangan sampai kena azabnya Allah, supaya kita benar-benar bisa sabar melaksanakan perintah Allah dan seterusnya. La'allakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat, kamu mendapat rahmat, dirahmati Allah. Nah ini zaman dulu loh ya. Yang jelas ya pasti ada teknologinya. Wong Nabi Nuh juga akhirnya disuruh buat kapal. Punya nyemprot. Nah, jamaah yang berbahagia, sehingga ya kita dari semua ayat yang Allah turunkan, dari satu ayat saja kalau kita pikirkan pasti kita pelajarannya sangat-sangat luar biasa. Nah, itu di ayat ke 63 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat 64. Fakadzabuhu fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Nah, bukan amin ya. Kalau amin itu kan semoga Allah mengabulkan. Kalau ini amin. Sehingga dari sini pun nanti kita akan bisa belajar kalimat-kalimat Allah ini hurufnya harus pasti, tidak boleh salah huruf, panjang pendeknya juga tidak boleh salah. Kalau panjang pendek salah nanti jamak atau tunggalnya juga akan salah. Kesalahan huruf, double huruf atau tidak double, kadzaba dengan kadzabu nanti itu sudah beda. Nah, ini kita tahu dari sini ya. Sehingga di ayat ini fakadzabuhu, Allah menjelaskan fakadzabuhu maka kadzabu. Nah, ini berarti proses panjang. Akhirnya mereka mendustakan dia. Terus menerus mendustakan, enggak percaya terus dikasih ya, enggak percaya mendustakan terus. Fakadzabuhu. Lalu ya, maka mereka mendustakan dia, mendustakan Nabi Nuh. Nah, sudah kalau di surat Nuh itu surat ke-72 itu kisah lengkapnya bagaimana Nabi Nuh wadul dan sebagainya itu. Nah, akhirnya ini disingkat ya. Fakadzabu, mereka mendustakannya dengan kedustaan yang luar biasa, sudah pol-polan. Sudah akhirnya fa'anjainahu. Nah, Nabi Nuh akhirnya mereka membuat makar-makar, juga Allah menunjukkan Nabi Nuh suruh bikin kapal dan sebagainya. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan dia, Nabi Nuh. Kami selamatkan dia. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia dengan keimanan mengikuti apapun yang Allah ajarkan. Nah, ini diselamatkan.
orang yang mengikuti itu. Fil fulki, di dalam perahu. Nabi Nuh disuruh membuat perahu di gunung, itu bahkan perahunya ya di gunung, tiap hari diejek, dilecehkan, dicaci maki, tapi Nabi Nuh sabar karena memang disuruh membuat itu. Nah, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan itu kaumnya itu, pemuka-pemukanya dan sebagainya itu, alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan bi ayatina, yang mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Nah ini, sehingga jamaah yang berbahagia dari sini ya, kita saat ini untuk kondisi kita saat ini, kalau ada kebenaran ya, kebenaran datang, ya paling tidak ya pertama hati kita itu jangan ditutup, hati kita dibuka, nanti kebenaran masuk, kezaliman yang di dalam itu bisa dihapus. Kayak ada promosi itu di televisi itu, ada promosi yang bagus, ada gelas dibuka itu isinya air keruh ya, air kotor ya, kemudian ditumpangi diisi air jernih. Nah promosinya air jernih nih, air jernih disok terus, akhirnya ini keluar semua, sehingga yang tersisa di gelas itu air jernihnya. Pinter nih juga. Nah itu mereknya kita nggak nyebut merek. Jadi itu airnya jernih itu akhirnya menang. Yang kotor-kotor keluar semua, air jernihnya masuk, berarti kita maunya disuruh minum itu terus gitu. Nah, ini sama. Jadi kita ketika ada peringatan-peringatan, apalagi dari kebenaran Quran, ya, kalau misalnya ada hadis ya dicek dulu dicek kira-kira hadisnya ini benar apa enggak, valid apa palsu dan seterusnya, bisa dicek saat ini. Saat ini sudah bisa dicek. Oh, ini bertentangan dengan ini, syarat-syaratnya di ChatGPT itu, di akal imitasi itu dia sudah mengumpulkan semua data. Kalau misalnya ada orang punya ilmu, ini di hadis juga dijelaskan seperti itu. Kalau Allah mau mengambil ilmu dari orang itu, mencabut ilmu dari orang itu, bukan Allah mengambilnya sampai lupa, enggak. Tapi orang alim, orang berilmu tadi dimatikan, diwafatkan. Nah sudah, berarti ilmunya ya katut saat wafatnya orang itu. Orang itu wafat sudah. Nah kalau dia sudah pernah menyampaikan kebenaran kemudian dicatat dan sebagainya, nah di data besar, database yang sangat besar, nanti muncul, oh ini benar, ini data ini dicek, ini orang ini benar, orang ini bagaimana datanya, semua ada. Nah kayaknya seperti itu saat ini, data semua datamu dikumpulkan oleh akal imitasi itu, nah, kemudian diolah dengan algoritma pemikirannya yang logis, akhirnya muncul kebenaran. Oh ini kesimpulannya, ini kesimpulan ini. Nah, ini kalau kita berpikir sudah mencapai ke situ, karena bagaimanapun juga akal imitasi itu juga Allah yang memberikan ilmunya kepada manusia untuk menciptakan itu. Nah, sehingga di sini Allah menjelaskan ini kaumnya itu mendustakannya. Akhirnya ya sudah, kami selamatkan Nabi Nuh, dia waladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dia yang juga ikut iman. Nah, fil fulki, di dalam sebuah kapal besar. Yang kapal itu memang Allah menyuruh untuk Nabi Nuh membuat dengan pengawasan. Nah, dengan pengawasan Allah. Kemudian yang lain ditenggelamkan. Nah, yang ditenggelamkan adalah alladzina kadzabu bi ayatina. Termasuk salah satu ya, bahkan suami istrinya itu Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut juga enggak mau tuh, akhirnya neraka dua-duanya itu. Istrinya, anaknya Nabi Nuh juga begitu. Ini yang tertinggal. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia, di situ mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami kata Allah. Allah menjelaskan innahum, sesungguhnya mereka itu kanu adalah mereka kauman ya, kaum yang amin, buta. Buta apa ya? Buta mata hatinya, buta akal pikirannya. Nah, ini
saat ini juga begitu. Kalau misalnya Allah menjelaskan dalam Quran kan, bukan mata yang buta, tapi hati yang ada di dalam dada. Jadi buta di sini ya bukan buta matanya bisa melihat, bisa bikin macam-macam, bisa ya, matanya melihat. Tapi mata hati yang di dalam dadanya nggak bisa melihat, nggak bisa menerima itu kebenaran-kebenaran yang disampaikan dari Nabi Nuh. Nah, sehingga di ayat ini dimulai ayat berapa tadi? 64 ya, sampai 64. Mulai ayat 59 ya. Mulai ayat 59 sampai 64. Ini kisahnya pendek ini, tapi nanti ingin kisah yang banyak itu lengkapnya di surat Nuh, ada surat Nuh tersendiri. Sehingga jamaah yang berbahagia, termasuk itu nama-nama berhala itu di surat Nuh ayatnya 23 kalau ya, itu surat 71 ayatnya 23. Nah, kalau kita cek ini gampang sekali sekarang, misalnya kita tinggal ketik Quran.com, itu Quran.com, kemudian garis miring suratnya 72 Damid Nuh, terus garis miring lagi 23, kita klik OK, yang penting ada jaringan, nah langsung ini 20 berapa ini? 20 suratnya gimana nih? Kok gelem nih? Suratnya kok enggak mau ini? Kenapa? Ada kesalahan apa? Kok enggak mau? Nah, itu 71 ya, 7123. Nah, surat 71 ayat 23. Nah, waqalu. Ini kaumnya ngomong ya. Waqalu, dan kaumnya bilang, berkata mereka, la tadharunna. Nah, ini jangan kamu meninggalkan, jangan sekali-kali tadharunna, kalian meninggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Berarti Tuhannya banyak. Ini kaumnya Nabi Nuh Tuhannya banyak. Di surat Nuh surat 71 ayat 23. Wala tadharunna. Nah, ini double lagi. Dan jangan sekali-kali tadharunna, kalian meninggalkan Wad dan Wad. Wala, dan jangan lagi Suwa ya. Wala, dan jangan juga Yahud, wa Ya'uq, wa Nasro, dan Nasro. Ini 5 berhala besar. Nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh yang jadi nama-nama berhala besar yang disembah oleh kaumnya. Jangan meninggalkan penyembahan untuk 5 ini. Nah, jamaah yang berbahagia, ini saat ini semua nanti kalau kita tanyakan pada data hanya mana, nanti semuanya ada muncul. Kenapa data orang alim-alim dulu 1000 tahun yang lalu ya, mereka mengkisahkan itu muncul semua. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita tahu maka kaum-kaumnya tadi mendustakan, akhirnya diselamatkanlah Nabi Nuh dan juga orang-orang yang iman mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, mengikuti ajakan-ajakan Nabi Nuh, di dalam sebuah kapal besar. Dan kami tenggelamkan, kata Allah, alladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat kami yang jelas sudah kita bahas itu, ayat ada ayat kauniyah, ada ayat kitabiah. Kalau saat ini ayat kitabiah sudah jelas 6236 itu. MP3-nya bisa kita download, per ayatnya juga bisa kita munculkan PNG-nya. Ini para ahli yang sudah Allah beri ilmu untuk untuk berjuang mengalahkan orang-orang kafir itu sudah Allah berikan semua. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Quran dan sungguh benar-benar kamilah yang akan menjaganya. Cara Allah menjaga otomatis dengan caranya sendiri. Pokoknya orang-orang dipinterkan. Mungkin pertama kali yang menciptakan, menemukan orang-orang
yang tidak iman. Tapi orang yang iman dikasih ilmu. Itu yang saya sebut tadi, korpus itu sekitar tahun 2009. Itu KSDUK awalnya, KSDUK orang Inggris. Nah, itu pun kalau kita cari asli nggak ada bahasa Indonesianya, ya memang asli bahasa Inggris. Sampai dia akar dan sebagainya, susunannya ini sangat luar biasa. Tapi awal-awal ya masih sedikit waktu itu. Tapi sekarang udah disempurnakan dan dianggap orang belajar ini sudah paham. Yang tengah-tengah nanti sebagai alat belajar. Yang belakang dan tengah dirinci sekali. Ya, maka dia nyebut di webnya itu korpus Quran, korpus.quran.com. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kalau ayat 65 ini kayaknya kaum yang lain ya. Wa ila adin berarti yang lain. Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh hari ini itu sampai ayat 64. Ya. Mulai ayat 59 sampai 64. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nanti bisa kita cek di surat 71. Surat Nuh lengkap itu bagaimana sampai doanya terakhir Nabi Nuh itu di ayat terakhir ayat 28 itu, ya itu Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ujungnya wala tazididz zalimina illa tabaru. Ya. Kalau kita ikut-ikut doa ya jadi lengkap enggak apa-apa, dipotong enggak apa-apa. Jadi Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, ibu bapakku, waliman dakhala baitiya mu'mina dan orang yang masuk ke rumahku dengan iman. Berarti kita mintakan ampunan juga, walil mu'minina wal mu'minat dan juga orang beriman laki-laki semuanya dan beriman semuanya. Berarti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di surat Muhammad itu, surat 47 ayat 19, kita disuruh mintakan ampunan untuk siapapun orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita baca doanya Nabi Nuh ini ya sampai itu aja cukup. Apalagi doanya Nabi Ibrahim juga ada, Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, berarti kita kalau disuruh Allah membaca doanya juga banyak contohnya di Quran, ya kita tinggal tiru. Kita tinggal mengucapkan seperti apa yang Allah redaksikan. Nah, jam yang berbahagia kiranya itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ini semakin membawa ketaatan kita, ketakutan, kepasrahan kita kepada Allah SWT, sehingga nantinya mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan nanti dengan ridhonya pula bisa dimasukkan ke surganya. Amin. Nah, mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.